Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis man tawadda'a lis-salati fa ahsana al-wudu'a thumma qama ila salati fa innahu yakhruju min khati'atihi kayawma wiladatihi ummihi. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'ba idza syi'ta sahla. Segenap puji bagi Allah, rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kita doakan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi' dan tabi'in dan para alim ulama. Yang kami muliakan kepada guru-guru kami, para orang tua kami, seluruh para jamaah hadirin dan hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Pada subuh yang berbahagia ini, yang menjadi tema pembicaraan kita ialah masalah wudu. Wudu secara bahasa adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk membersihkan tubuhnya. Dalam bahasa fiqih disebut dengan mengrafa' hadas. Mengrafa' hadas artinya mengangkat hukum-hukum yang hukum tersebut mengangkat hukum hadas pada tubuh orang yang ingin melakukan salat atau lain daripada demikian. Karena dikala seseorang telah berhadas, maka tubuhnya sudah mengandung di bahagian-bahagian yang wajib dibasuh hadas, baik hadas itu keluar daripada kemaluan depan atau kemaluan depan belakang atau menyentuh perempuan. Maka dengan berwudu, oleh wudu menghilangkan hukum hadas. Hukum hadas antara yang lain tidak sahnya salat, tidak sahnya menyentuh Al-Quran atau mashaf, tidak sahnya melakukan tawaf. Kemudian sebahagian ulama mengatakan bahwa yang menegah salat itu karena berdirinya hadas pada anggota yang wajib dibasuh. Dengan kita berwudu, maka ibadah salat khususnya tawaf dan menyentuh Al-Quran dibolehkan. Oleh sebab demikian, wudu adalah merupakan syarat bagi sahnya ibadah. Syarat artinya ma biwujudihi wujudul hukmi, dengan sebab ada syarat tersebut maka wujudnya satu hukum.
wa bi'adamihi adamul hukmi, dan dengan tiadanya syarat maka tiada wujud satu hukum. Wala adamu li dzatihi, dan tidak ada bagi zatnya hukum. Artinya apabila satu ibadah diperintahkan untuk memenuhi adanya syarat, dengan ada syarat tersebut maka hukum akan wujud, sah. Umpamanya ibadah sembahyang, sip syarat, wudu menghadap kiblat, menutup aurat, maka hukum akan wujud, sah. Kemudian dengan tiada syarat, hukum tidak akan wujud. Sembahyang wajib, tapi syarat hana mencukupi. Bagaimanapun sembahyangnya wajib, tetap tidak akan sah apabila tidak memenuhi syarat. Wala adamu li dzatihi, yang sembahyang tidak wajib, tapi yang sah menurut syariat tidak akan terjadi. Oleh sebab demikian, syarat merupakan wasitah, perantaraan membawaki kepada sahnya satu ibadah. Di antara yang lain adalah wudu. Di samping diwajibkannya wudu, itu terdapat berbagai macam hikmah yang didapatkan oleh seseorang yang melakukan wudu. Baik itu wudu yang berkaitan tentang ibadah wajib, atau wudu yang berkaitan dengan ibadah sunat, atau wudu itu mutlak dilakukan oleh seseorang tanpa berkaitan dengan perbuatan ibadah wajib dan perbuatan ibadah sunat. Maka dalam kitab hadis matan arba'in ini disebutkan tentang fadilah wudu. Hadis yang diriwayatkan daripada Ad-Dhahhak, yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin wala imra'atin tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadri ila akhiriha illa ata Allahu ta'ala bi kulli harfin minha mi'ata darajatin wa khalaqallahu ta'ala min kulli qitratin qatarat min wudu'ihi malikan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah kadza fi riyadhis salihin." Tidak ada daripada seorang hamba, baik itu laki-laki atau itu perempuan, sama semuanya, baik yang urina atau uragam, tawadda, dia telah berwudu, fa ahsanal wudu'a, maka dia membaguskan wudunya, artinya wudu yang mencukupi syarat dan rukun sah. Summa qara'a ba'dahu, setelah dia berwudu maka dia membaca, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Lihat wudu, tak baca ayatnya. Apa hikmahnya? A'tallahu ta'ala bi kulli harfin minha, tiap-tiap daripada huruf surat inna anzalna tersebut diberikan oleh Allah satu huruf, inna, i tabu hamzah, nun,
Setelah nun na alif lam, la huruf. Anzalna alif nun zal lam nun alif ha, 100 derajat oleh Allah. Sabah huruf 100 darajah pangkat. Baik pangkatnya memberi efek ino-hino hidonya, yang kejelas pangkatnya akan neju oleh Allah kelak nanti dalam surga. Kemudian wa khalaqallahu ta'ala, Allah menciptakan daripada tiap-tiap tetesan wudu gedanya. Akan satu tetesan menjadi seorang malaikat. Oleh malaikat tersebut memohon pengampunan kepada gedanya ila yaumil qiyamah, hingga kepada hari kiamat. Coba kita bayangkan berapa tetesan yang tertetes daripada wudu yang kita lakukan. Apalagi setiap wudu baik yang wajib atau sunat diulang sampai 3 kali. Di mana sekurang-kurang wudu adalah 1 sa'. 1 sa' itu 4 mun. Makruh gedanya berwudu kurang 1 sa'. Dibolehkan lebih daripada 1 sa'. Kemudian dalam kitab, termasuk kitab I'anatul Talibin, kitab Al-Mahalli, dikala gedanya leh tamudu, ta baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadal abduhu wa rasuluh, hingga akhirnya mata gedanya menadah ke langit, tekala langit. Qiblah ji mata langit. Kemudian ta bacalah surah Inna Anzalna hingga akhirnya. Itulah hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada gedanya yang berwudu, yang setelah ta baca doa wudu melanjutkan dengan surah Inna Anzalna hingga akhirnya. Mudah-mudahan kita praktek tiap-tiap wudu, sabah wudu benar ada praktek. Ada persoalan ji nyoba praktek tak kan. Ya kan? Ya, tiga kali 2. Nak 2 udah ingat-ingat ji. Ya. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa lis-salati fa ahsana al-wudu'a thumma qama ila as-salati fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yauma wiladatihi ummi." Barang siapa yang berwudu, kata Rasul, lis-salati, untuk melakukan salat. Salatnya umum, baik salat wajib ataupun salat sunat. Fa ahsanal wudu'a, dia membaguskan wudunya, tetap pada makna mencukupi syarat dan rukun wudu yang sah. Demamnya wudu yang hana ruh bubuk sunat pagi rah muka tapi babah hana merah. Rah ulai piung hana merah. Adona 3 mentang ada yang wajib, yang menurut agama, menurut kaidah fikih, wudu'nya kasah, ya sudah dianggap itu sah walaupun hana ahsan. Hasan menteng, hana ahsan. Karena ada perbedaan antara hasan dan ahsan. Fadil dengan afdal. Ahsan lebih bagus, hasan bagus. Fadil lebih, afdal melebihi. Cuman yang terserah buat gedanya pun cok hasan atau ahsan, pun cok fadil atau afdal. Yang bagus adalah yang ahsan, lebih bagus. Bagus tapi lebih bagus. Fa ahsanal wudu'a, dia membaguskan wudu'nya. Summa qama ila shalah,
kemudian berdiri kepada melakukan sembahyang. Terpupuk sembahyang. Baik sembahyang sunat atau sembahyang wajib. Fa innahu yakhruju min khati'atihi. Maka setelahnya, setelah kita berwudu, setelah kita melaksanakan ibadah salat, kita telah keluar daripada kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kayauma wiladati ummihi, sama bandingannya seperti hari dilahirkan oleh ibu kita. Artinya mengukur kepada sembahyang maktubah 5 waktu, kita lahir kembali dari ibu kita sebanyak 5 kali sehari semalam. Betul kita lakukan wudu dan sembahyang wajib 24 jam. Getanya dilahirkan kembali 5 kali sehari semalam. Dalam keadaan bersih tanpa ada noda. Kita menambah lagi salat duha, salat tahajud, salat sunat qabliyah, ba'diyah dan sunat-sunat yang lain. Katakanlah sampai kepada 5 sunat. 5 tambah 5, 10 kali dalam durasi 24 jam kita dilahirkan kembali. Demaija ala kutodhan, kata ulang-ulang rah kenglih sin. Oh hanglih ngan iya, dah berubah getah. Yang glih tetap glih. Siapa yang membersihkannya, itulah wudu di antara yang lain. Kecuali dosa-dosa yang besar yang membutuhkan kepada taubat khusus. Itulah antara lain fadilah daripada wudu yang kadang-kadang. Wudu itu menurut gedanya atakaglah wajib juga. Semakin hebat wudu gedanya. Karena wudu itu terbagi 2. Ada wudu yang zahir, ada wudu yang batin. Wudu yang zahir adalah wudu yang kita lakukan memenuhi syarat dan rukun dan tidak kita kena tinggalkan yang sunat. Terpuput ada yang wajib, terpuput ada dalam tabur wudu. Kemudian tak kerjakan ada yang sunat, itu sudah dianggap wudu zahir, kasah. Tapi oleh Imam Al-Ghazali dan imam-imam tasawuf yang lain menyebutkan ada wudu yang batin. Dalam terpuput wajib ada wudu yang batin di mana setiap gerakan yang kita lakukan itu ada doa dan sempurnanya. Pada darah sampai jarau belah hunun damnua Allahumma a'ti kitabi biyami. Ya Allah, enti uro kiamat nejuk bukulun dengan jarolun belah hunun. Pada darah sampai belah wi damnua Allahumma la ta'ti kitabi bisimali. Ya Allah, baik nejuk buku catatan lun radwi, pertanda bahawa diberikan sebelah kanan itu buku yang baik, penuh dengan amalan-amalan hebat. Kalau diberikan oleh Allah buku kita dengan tangan yang kiri, pertanda bahawa dalam buku itu tercatat berbagai macam kesalahan yang sangat luar biasa. Maka setiap gerakan yang terpuput itu ada doanya dan ada sempurnanya. Itulah antara lain yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali wudu batin. Lengkap, komplek wudu gedanya. Ahsan semakin hebat, juga semakin luar biasa fahla yang diberikan oleh Allah. Ibarat di menyolahi lahi la rumah. Lahi ada gasau, aman hana nyamuk, hana gangguan. Ya, bedakan menyogotnya lahi bak tempat-tempat yang hana aman. Semakin sempurna wudu gedanya, semakin sempurna kelahiran gedanya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa lis-salati wa shalla kafarallahu dzunubahu ma bainahu wa bainas shalah
salatil ukhra allati taliha. Barang siapa yang berwudu untuk melakukan sembahyang, wasalla, dan dia melakukan salat, niscaya mengkafarah oleh Allah, menebus oleh Allah zunubahu, akan dosa-dosanya, ma bainahu wa bainas salatil ukhra, antara sembahyang salat yang dia lakukan dengan sembahyang yang selagi akan datang. Artinya Allah kawai getubuh hudanya dengan wudu kafara. Dosa golom tak puput, tapi tubusannya sudah ada, jaminannya sudah ada. Ibaratnya Allah seolah-olah mengatakan bahwa hai hamba lu, jino kata berwudu. Wudu'nya jid ketebusan, jaminan dosa yang tak puput leh tak wudu'nya, tak sembahyang ke sembahyang yang lain. Artinya, gedanya yang berwudu dan mendirikan salat, antara satu salat dengan salat yang lainnya, dimulai katakanlah dari zuhur ke asar. Dengan wudu zuhur, kita melakukan salat zuhur, itu sudah ada jaminan, penjamin dosa yang tak puput lehnya nasa tubuh. Lehnya tak puput sembahyang asar, ijamin le wudu sembahyang asar, dosa antara asar dengan maghrib. Kemudian maghrib dengan isya, nyapa yang wate. Nah yang sembahyang isya bisa jadi pukul 12 malam. Kadang-kadang naik sembahyang isya depan wate, isya ke subuh yang sip yang wate. Kita duduk bagi kedai kopi sip yang wate, sip mengada dua. Menyoglah kopi cen kan dari utama sebab tu dia 2 buah gelas. Engkau tahu rumah boleh boleh. Cuma mereka duduk bagi kedai kopi mulai pun poh pet, poh ziploh sampai poh leh, yang kan tumpui demang dalam diskusi kita yang diskusi laut nainan, diskusi lampu geli, masalah pula bintang. Tiga ke karu tetemong laranah go karu pegah si A hanapah si B hanapah so yang pahlun yang pah tak. Kau mang ketat jai dosa. So tubuh kan. Nyan wudu buno yang tak wudu ada isya. Kita ingat-ingat yang menyela tak puput salah, boleh puput ibadah. Karena salahnya hai sodubuh lai menyokan ibadah. Tamah sedekah tu betul. Ingat menyokatnya le tak puput salah, le puput dosa, boleh puput ibadah. Paling han berjemut dan wudu. Makan mudah tan. Mudah, tapi yang mudah yang ke yang handa tim. Yang ke masalah. Tak masalah tim dengan hana. Nyota tim, dumpu wasi. Menyebab pegah don soji kan. Bak pupuk yang he. Kemudian dalam hadis yang lain, dipegah oleh Rasulullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu'in fa adrakahul mauta fitil kallailati fahuwa indallahi syahidun. Barang siapa yang tidur di atas wudu, sebelum kita tidur kita berwudu, baik tidur malam atau tidur pada waktu siang di waktu qailulah. Apa itu waktu qailulah? Waktu di mana pada waktu itu sedang ganasnya api neraka, tengah menyala-nyala api neraka. Menyotar perhatikan dan dapat degesi waktu qailulah itulah mulai dari jam 11 sampai kepada jam 12 atau setengah 1. Nya waktu qailulah. Nabi hinan ziat pada qailulahnya. Jangankan manusia, alam pun merasa mengantuk. Pekan karena wadanya api neraka sangat ganas dan menyala-nyala. Jadi pada dakalan wadai qailulahnya manuk dengan itik dengan lemah dengan bak gaya merilai termasuk tubuh manusia. Maka pada waktu itu disunatkan untuk sejenak beristirahat. Apa katanya pekerja kantoran sebagai pedagang, benar tak paling kurang beka dinamakan sebagai orang tidur. Hana daih 30 minit, 5 minit kajian,
itu dianggap sebagai orang yang tidur pada waktu qailulah dan itu sunat. Apa hikmahnya? Pada waktu qailulahnya untuk mensteril tubuh udahnya. Tubuh utak dalam keadaan lelah yang diberi efek oleh faktor alam neraka dengan suum sehingga oleh dia normal. Maka menyuhana pada waktu qailulahnya oleh dia hana normal. Perlu kepada istirahat karena tekanan luar tubuh dengan sebab suum apui neraka. Dengan 5 minit taih mentanya kata. Walaupun hana taih setengah jam atau 3. Nah, segolong taih berudu. Fa'atrakahul maut, datang maut, gedanya meninggal. Fitilkal lailati pada demikian malam, au fin nahar, atau watewro, watadaih pada wataqailulah, fahuwa indallahi syahidun, maka kita yang tidur dalam keadaan wudu dan meninggal dunia itu syahid. Maka untuk mencari syahid itu antara lain tidur di dalam keadaan wudu. Hadirin, hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, demikian antara yang lain hikmah-hikmah yang terkandung daripada ibadah wudu. Mudah-mudahan kita bahagian daripada mukmin yang mutawaddi, yang selalu mengkekalkan diri kita dengan wudu dan selalu melakukan wudu yang ahsan. Dengan demikian kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya berkenaan tentang kelebihan-kelebihan wudu. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kiranya untuk pribadi kami, umumnya kepada seluruh para jamaah hadirin dirahmati oleh Allah. Sikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.